Oke, baik, kembali lagi ya di konten saya. Kali ini saya akan membahas tentang saham properti ya. Ini ada banyak sih. Ini khusus fundamentalnya dulu. Untuk teknikalnya nanti ya. Kalau ada waktu saya akan up untuk teknikal. Ini kita akan bahas fundamentalnya. Di sini saya ada Aman. Menurut saya Aman itu bagus ya. Bisa dilihat. Nah, di sini Aman itu sudah mulai lumayan naik ya. Untuk net income-nya, terus juga bagi dividen free float-nya tapi kecil ya 10%, PBV 0,9, terus profitability dia juga bagus ya, dividen 2024 ya. Ini untuk fundamentalnya bisa dilihat sendiri. Terus ada BSBK. Nah, BSBK juga bagus tapi agak turun ya untuk anualis ya. Untuk TTM-nya dia masih agak kurang, soalnya 2024 itu 350 billion, kurang sedikit ya. Untuk free float-nya cuma 15%, market cap-nya juga lumayan, PBV under di bawah 1 ya, 0,8. Terus profitability juga masih bagus di atas 10% ya. Aset semuanya. Terus untuk DER-nya, hutangnya juga pada rendah. Di sini ada BSDE. Ini saya pilihkan satu-satu, nanti bisa dipilih sendiri. BSDE juga lumayan, dari 4 billion masih turun 3 billion ya. Tidak bagi dividen, free float-nya sudah lumayan 27%. Market cap 19.000 billion tapi PBV 0,4. Terus DER-nya 0,3. Profitability lumayan. Nah, tidak bagi dividen ya. Terus CBPE lumayan ya, tapi tidak ada yang ngutang. Ini saya sudah pernah punya, Aman juga punya, tapi ini sudah PBV-nya sudah 1 ya, DER-nya 0,04 dan profitability bagus banget ini, di atas 20% kecuali asetnya ya. Untuk dividen kemarin sudah bagi dividen, saya sudah jual ini CBPE gitu. Terus CTRA, untuk CTRA bisa dilihat lagi. Nah, ini gede malah ya, CTRA saya belum ambil tapi belum cek teknikalnya, nanti bisa dilihat nanti teknikalnya ya. Ini masih ribuan billion ya malah. Revenue-nya juga bagus ya, terus net income juga bagus. Bagi dividen free float-nya 42%, PBB masih di bawah 1 ya. Terus utangnya 0,3, profitability bagus juga ya. Ini saya pilihkan satu-satu, nanti dipilih sendiri. Delete DILD saya juga punya di akun sebelahnya, tapi untuk delete ini yang 2025 dia masih minus ya, 92 billion, free float-nya 40% mau, PBV 0,2, terus DER-nya 0,6, DER-nya jelek ya, hampir 1. Dan untuk profitability-nya ini kurang ya menurut saya, dan tidak bagi dividen. Delete. Demas sudah saya bahas. MD sekarang MD lumayan turun ya, dari 500 billion ke 72 billion, tidak bagi dividen, free float-nya cuma 16%, PBV 0,1, DER-nya 0,2. Terus profitability lumayan ya, enggak terlalu bagus. GPRA sekarang GPRA lumayan, masih stagnan ya, tidak naik tidak turun. Untuk net income-nya, free float-nya udah gede 41%, PBV 0,4 masih bagus ya, DER-nya juga bagus 0,2. Nah, ini profitability-nya bagus banget ya. Bagi dividen juga GPRA, terus GIRA lumayan, tapi ya naik ya, dari 6 billion ke 7 billion. Tinggal nunggu laporan keuangan keempat. Market cap masih kecil, free float-nya 19%, tapi PBV di atas 1, sudah mau 2. Tidak terlalu menarik bagi saya. Terus tidak bagi dividen.
GWSA naik ya dari 71 billion menjadi 129 billion, tidak bagi dividen. PBV 0,1 masih bagus banget. Terus DER-nya masih kecil. Nah, ini operating profit margin-nya masih minus 63%. Agak kurang menarik berarti kalau GWSA. Indo, saya pernah punya saham Indo tapi sudah naik tinggi ini. Kalau saya tidak masuk kalau ini ya, walaupun ini sudah naik. Ya, ini sudah billion ya, 21 billion ke 31 billion. Terus PBV mau 2, free float-nya 12,3%. DER-nya tidak ada utang sama sekali, profitability bagus. Ini kalau mau masuk silakan, tidak apa-apa, tapi ini sahamnya sudah naik ya. Sudah naik 200%. Saya dulu pernah di 10 ya, harga 10, harga 15.200 saya jual ini di Indo. Terus LPCK saya juga punya di LPCK, masih nyicil ya. Kenapa saya ambil ini? Karena dari minus dia sudah profit ya. Dari minus 1.600 billion, profit sudah 257 billion. Terus karena ini free float-nya kecil 9% ya. Terus PBV 0,4, DER-nya 0,1, profitability juga lumayan. Terus LPKR saya juga ambil, masih sedikit. Karena apa sedikit, masih minus ya. Dari 18.000 billion dia minus terus. Saya coba ambil, kenapa ambil? Karena dia dari minus ya 2019, 20, 21, 22, 223 sudah plus, 24 plus, sekarang plusnya cuma sedikit, saya ambil tidak apa-apa. Tapi bagusnya free float-nya 39%, PBV 0,2, terus DER-nya 0,3, profitability lumayan, tidak bagi dividen ya. LPKR, Motherland saya juga punya. Motherland minus ya yang kuartal 3, tapi dari minus besar ke minus kecil tidak apa-apa, dicoba saja. Free float-nya sudah 38%, sudah lumayan. PBV 0,1, tapi hutangnya gede, ini takut saya, mau saya jual. Net profitnya minus ya, ini saham tidak bagus ya, ini mau saya jual aja kalau gitu ya. Motherland saya hapus, udah punya tapi saya hapus saja. FMLP sudah bagus ya, walaupun stagnan, stabil. Dividend yield ada ya, payout ratio ada, free float-nya 16%, kecil ya. PBV 0,7 bagus. Terus utangnya 0,3, not profit bagus banget ini 100%. Nah, MLP juga rekomendasi. Terus untuk dividen dia sudah bagi dividen. Untuk teknikalnya nanti dilihat. Terus PAMG ya. Untuk PAMG bisa dilihat ini imbang ya untuk 2024-2025. Kita lihat kuartal 4-nya. Belum lihat, tidak bagi dividen, free float-nya 28%, PBV 0,5, DER-nya 0,2, net profit-nya minus ya. Ini yang minus itu di kuartal 3 ya ternyata. Tidak apa-apa, tapi semuanya masih naik, sudah lumayan. Nanti dilihat teknikalnya. Semua mercon saya sudah punya, baru nyicil, tidak apa-apa. Ya, ini sudah bagus sih, walaupun turun dari 1.000 billion ke 900 billion. Terus bagi dividen juga, market cap 6.000 billion, free float 47%, sudah bagus. PBV 0,5, tidak apa-apa, di bawah 1, tapi hutangnya gede 1 ya sudah. Terus profitability lumayan. Yang terakhir adalah WinR. Kenapa saya pilih WinR? Di WinR ini walaupun dia sudah FCA, tapi masih bagus ya. Dari 8 billion sekarang sudah 20 billion. Tidak bagi dividen, free float-nya mau 30%, PBV 0,5, terus DER-nya 0,2 sudah bagus, profitability juga bagus ya. Nah, itu saham properti ya dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau mau ada yang beli silahkan, bisa dicek kembali. Untuk teknikalnya nanti tunggu ya. Saya pilih satu-satu yang lebih bagus mana. Nah, ini untuk khusus fundamentalnya. Untuk teknikalnya ditunggu saja. Dan sekian dari saya dan terima kasih.